Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman kelas 2? Perkenalkan, nama Ustadz Huda. Pasti sebagian teman-teman kelas 2 sudah tahu siapa ana Ustadz Huda, karena Ustadz Huda juga mengajar di kelas 2, yaitu mengajar data. Dan insya Allah untuk bulan ini Ustadz Huda akan mengajar diniyah blok sirah, blok sirah. Dan lebih tepatnya Ustadz Huda akan menceritakan kisah beberapa nabi yang ada di dalam buku sirah kelas 2. Kita mulai ya teman-teman. Ustadz Huda akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang tahu Nabi Nuh? Apakah dari teman-teman ada yang tahu siapakah Nabi Nuh dan apa peran Nabi Nuh dalam menyelamatkan orang-orang muslim? Ya. Mari kita simak cerita Ustadz Huda berikut ini. Cerita Ustadz Huda ini semua sudah ada di dalam buku. Jadi bisa teman-teman ketika mendengarkan sambil membuka bukunya ya. Pada dahulu kala, setelah meninggalnya Nabi Adam. Nabi Adam harus tahu teman-teman, yaitu nabi pertama kali atau manusia pertama kali yang ada di alam semesta ini. Nabi Adam alaihis salam. Setelah wafatnya beliau, Nabi Adam, hidup 5 orang soleh yang bernama Wa'ad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang ini, Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Kemudian ketika mereka meninggal atau mereka wafat, kaumnya itu sangat bersedih. Kemudian setan datang membisik-bisik atau membujuk kaumnya untuk membangun sebuah patung. Jadi nanti ada sekitar 5 patung yang dibangun untuk mengenang tadi 5 orang yang meninggal. Setelah berjalannya waktu sekitar ratusan tahun, keturunan dari orang-orang yang tadi membuat patung itu mulai menyembah patung tersebut. Maka diutuslah pada saat itu Nabi kita, Nabi Nuh alaihis salam. Siapa yang mengutus? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Nuh datang kepada kaum tersebut dan mengajak masuk dalam Islam atau mengajak kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kaum tersebut menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Apakah Nabi Nuh akan menyerah atau putus asa? Tidak. Nabi Nuh akan selalu berusaha untuk mengajak kaumnya dan bersabar dalam dakwahnya. Beliau selalu mengajak untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang tahu teman-teman, berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaumnya? Siapa yang tahu? Ya, betul. Yaitu sekitar 1000 tahun dikurangi 50. Berarti berapa ayo? Yaitu 950 tahun.
lama sekali ya. Iya, itu umur nabi-nabi terdahulu dan umur orang-orang yang terdahulu itu sangatlah lama, beda dengan umur kita ya. Kemudian Nabi Nuh terus berdakwah sampai 950 tahun lamanya, tetapi kaumnya tetap dalam keadaan syirik atau tidak mau masuk Islam. Kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini? Kemudian ketika Nabi Nuh sudah berdoa kepada Allah, Allah pun merintahkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman untuk membuat sebuah kapal yang besar sekali. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan cerita ini. Nah, jadi Nabi Nuh dan para kaum muslimin itu membuat kapal yang sangat besar di tengah-tengah padang pasir. Dan orang-orang musyrik tadi itu mengolok-olok Nabi Nuh. Kenapa? Karena bagaimana kapal itu bisa berjalan di atas padang pasir. Tapi Nabi Nuh tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat kapal yang sangat amat besar. Kemudian setelah selesai membuatnya, Allah memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan yang sangat amat deras. Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan yang sangat deras, dan juga memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari dalam bumi. Kemudian timbullah banjir yang sangat besar. Tapi sebelum itu terjadi, Nabi Nuh alaihi salam telah mengajak orang-orang yang beriman untuk naik ke kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh tadi. Karena kapalnya sangat amat besar, tidak tahu sebesarnya seberapa, besar sekali. Nah, itu bisa menampung sangat banyak orang. Bahkan Allah juga memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa seluruh hewan yang ada pada saat itu. Nah, bayangkan berapa besar kapal Nabi Nuh itu. Wallahu a'lam. Dan Nabi Nuh juga mengajak keluarganya yang kafir, anaknya, istrinya diajak oleh Nabi Nuh. Tetapi mereka lebih memilih atau mengatakan kepada Nabi Nuh, kami akan mencari perbukitan yang lebih tinggi daripada air. Tapi bahwasannya air tersebut bahkan melahap semua perbukitan yang ada pada saat itu. Yang paling tertinggi, air itu atau banjir itu melahapnya. Jadi semua tidak terlihat sama sekali. Dan kemudian anaknya dan istrinya pun meninggal dunia. Nah, ternyata hujan tersebut itu sampai melahap semua yang ada di muka bumi saat itu. Dan siapa yang selamat? Nah, yang selamat adalah orang-orang yang beriman, yang diajak Nabi Nuh alaihi salam untuk naik ke kapalnya yang sangat amat besar. Nah, kemudian setelah banjir itu rata di semua tempat, hingga pegunungan pun dilahap oleh banjir tersebut, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan air hujan dan memerintahkan bumi kita untuk menyerap air tersebut agar masuk ke dalam bumi. Nah, kemudian akhirnya kapal Nabi Nuh pun berlabuh di bukit, dan semua orang beriman yang ada di dalam kapal tersebut, baik itu hewan, semua orang yang beriman itu mengeluarkan hewan-hewan yang ada di dalam kapal tersebut. Dan pasti
mereka semua, Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang yang beriman dan mengikuti Nabi Nuh, mereka sangat amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelamatkan mereka dari azabnya. Lihat bagaimana azabnya itu. Banjir, bahkan gunung-gunung yang tinggi terlahap oleh banjir tersebut. Coba bayangkan seberapa dalam banjir tersebut. Jadi mereka, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan dari azab tersebut. Kemudian Nabi Nuh setelah ada azab tersebut tidak berhenti untuk berdakwah. Beliau selalu berdakwah atau melanjutkan dakwahnya hingga Allah mengambil nyawa beliau. Itu adalah kisah singkat dari Nabi Nuh alaihissalam. Jika teman-teman ingin lebih jelasnya lagi untuk kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, banyak sekali di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Contohnya di surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 14 itu ada. Kemudian di surat Nuh. Nah, di surat Nuh juga ada cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Alhamdulillah sudah selesai Ustaz Huda menyampaikan atau menceritakan sedikit atau kisah pendek tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang mana beliau telah berdakwah begitu lamanya, kemudian diperintahkan untuk membuat kapal yang sangat amat besar, kemudian Allah memberikan azab kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita tidak boleh selalu mengeluh jika kita berdakwah, tetapi banyak orang yang menolak dakwah kita. Lihatlah Nabi Nuh, sudah berapa lama beliau? Hampir 1000 tahun, tetapi beliau selalu bersabar dan terus berusaha untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas waktu teman-teman untuk memperhatikan dan mendengarkan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Dan Ustaz Huda minta nanti teman-teman mengerjakan tugas yang akan Ustaz Huda berikan. Nanti tugasnya akan muncul di akhir setelah Ustaz Huda salam ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.